Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Dan untuk memahami kebenaran firman ini, maka kita harus kembali ke pola akar Ibrani yang benar, sehingga kita dapat memahami kebenaran firman ini dengan baik, karena pola akar Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar pola akar Ibrani yang benar, ya, di luar pola akar Ibrani yang benar itu miskin, ya, sangat terbatas. Kita sudah membuktikan banyak hal, ya, dan sangat luar biasa pola akar Ibrani yang benar. Ya, baik, kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai jemaat Laodikia. Terlebih dahulu kita akan membaca ayat-ayatnya, yaitu di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai yang ke-22. Ya, silakan Henok bisa mulai membaca untuk kita. Terima kasih. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Ya, selanjutnya 18 sampai 22. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih itu agar engkau berpakaian dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak, dan oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya. Dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tataku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tatanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Ya, terima kasih. Ya, kita akan masuk di dalam ayat-ayat pembahasan kebenaran firman ini. Ya, dikatakan bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim. Ya, kita akan melihat saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim. Kita harus paham bahwa alam dunia supernatural atau alam roh, ya, itu adalah misteri buat kita. Karena dari lahir biasanya kita tidak langsung melihatnya, ya. Nah, betul-betul punya dimensi yang berbeda. Karena itu, kita butuh saksi yang dapat dipercaya. Saksi yang datangnya dari alam roh, ya, dan saksi ini harus benar. Karena di dalam alam roh kita tahu bahwa ada banyak malaikat-malaikat yang jatuh. Dan mereka bisa menjadi saksi-saksi yang palsu. Dan memang terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh roh-roh yang jatuh ini, malaikat-malaikat yang jatuh ini, mereka membentuk satu sistem penyembahan palsu, ya, yang bukan kepada Bapa Yahweh, karena mereka minta disembah sebagai Elohim. Nah, karena itu kita membutuhkan saksi yang dapat dipercaya. Firman telah menjelaskan siapakah saksi yang dapat dipercaya itu. Kita akan baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-13. Silakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui, kami katakan, dan apa yang telah kami lihat, kami persaksikan,
dan kamu tidak menerima kesaksian kami. Jika aku mengatakan kepadamu hal-hal duniawi dan engkau tidak percaya, bagaimana engkau akan percaya jika aku mengatakan kepadamu hal-hal dari Syamaim? Dan tidak seorang pun yang telah naik ke Syamaim, kecuali dia yang telah turun dari Syamaim, yakni anak manusia yang ada di Syamaim. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, bahwa saksi yang bisa dipercaya, satu-satunya saksi yang bisa dipercaya, adalah anak manusia yang telah turun dari Syamaim, yang memang asalnya ada di Syamaim. Saudara jangan terjebak dengan kalimat ayat 11 yang mengatakan bahwa ada kata kami, ya, kami ketahui, kami katakan, kami lihat, kami persaksikan. Saudara jangan kejebak dengan kata kami di sini. Karena apa? Karena Yeshua mewakili manusia. Karena itulah maka Yeshua menggunakan kata kami. Ya, ingat bahwa di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa anak manusia itu sudah ada di Syamaim dan dia turun dari Syamaim. Tidak lain, dia adalah Bapa Yahweh sendiri. Karena itu kata yang dipakai di sini adalah kata kami. Karena apa? Karena Yeshua saat itu mewakili manusia sebagai jembatannya. Dan Yeshua memberikan kesaksian. Tetapi apa yang terjadi? Ironinya, bahwa orang-orang tidak menerima kesaksian Yeshua. Apa yang Yeshua katakan, apa yang Yeshua saksikan, mereka nggak percaya. Ya. Sehingga Yeshua mengatakan, kalau aku mengatakan kepadamu hal-hal yang ada di duniawi ini, itu pun mereka tidak percaya. Bagaimana Yeshua mengatakan kepada mereka mengenai hal-hal yang ada di alam yang tidak kelihatan, yaitu di Syamaim, di daerah spiritual realm. Ya, bagaimana mungkin? Kalau hal duniawi ini saja kamu nggak percaya, bagaimana mungkin kamu bisa percaya akan hal-hal yang di luar duniawi ini, di luar dunia alam fisik ini? Ya, di sini kita bisa melihat, inilah perkataan Yeshua yang menyatakan bahwa dia adalah saksi yang setia dan benar. Jadi jangan mencari sumber-sumber dari saksi yang tidak benar. Dan juga jangan mencari sumber-sumber dari saksi yang tidak setia. Malaikat-malaikat yang jatuh itu adalah saksi-saksi yang tidak setia. Karena mereka mau mencuri kemuliaan Elohim. Sehingga mereka meninggikan diri dan minta disembah sebagai Elohim. Itu tidak setia. Kalau malaikat yang setia, itu seperti malaikat yang menunjukkan segala hal ini kepada Yohanes. Saat Yohanes, nanti kita akan sampai di ayat itu ya. Kita akan lihat bahwa saat itu Yohanes begitu terpesona dahsyat dan sujud menyembah kepada malaikat yang menjadi tour guide-nya dia saat itu. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, kamu jangan sembah aku. Kita ini sama-sama hamba di hadapan Elohim. Ya, kamu dan aku statusnya sama. Itu malaikat yang benar. Tidak mau menerima penyembahan manusia. Itu benar, saudara. Dan mengarahkan sembahlah Elohim. Sembahlah Bapak Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach. Itu benar, saudara. Jadi hati-hati ya. Dengan pengajaran-pengajaran yang keliru di luar sana. Ya, yang tujuannya hanya untuk meninggikan diri dan minta disembah sebagai Elohim. Ingat, yang kita sembah hanya satu, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach. Jangan pernah lupa itu. Dan dia adalah saksi yang setia dan benar. Bisa dipercaya. Karena itu, sebanyak mungkin kita membaca kebenaran firman, maka kita akan bergaul dengan saksi yang setia dan benar ini. Haleluya. Kita akan lanjutkan. Ayat 15 dikatakan bahwa Yeshua tahu akan perbuatan-perbuatan daripada jemaat Laodikia. Yeshua tahu persis apa yang kita kerjakan. Yeshua tahu persis apa yang saudara kerjakan.
Ya, apa yang Kehilat ini kerjakan. Dikatakan bahwa ya mereka ini tidak dingin, tidak panas, ya, dan mereka suam-suam kuku. Dan Yesua berkata, Yesua tahu ya bahwa mereka berkata bahwa aku kaya, ya, mereka beranggapan bahwa mereka kaya dan telah menjadi kaya, bahkan tidak mempunyai kebutuhan apapun. Akan tetapi yang terjadi pada sisi Yeshua HaMasyiah, Yeshua melihat tidak demikian. Yang ada adalah engkau miskin, malang, menyedihkan, buta, dan telanjang. Jadi persepsi daripada jemaat ini, mereka pikir mereka sudah settle. Mereka pikir mereka sudah tidak ada masalah di dalam kehidupannya. Mereka pikir mereka sudah punya semuanya. Akan tetapi di kacamata Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah tidak demikian. Malah sebaliknya yang terjadi. Ya, kenapa mereka tidak sadar ya bahwa sebetulnya mereka di dalam posisi yang celaka? Ya, karena apa? Karena sebetulnya mereka buta dan mereka tidak mau menerima pengajaran yang sehat. Tidak mau menerima pengajaran di dalam pola akar Ibrani yang benar. Seolah-olah mereka sudah tahu semuanya. Mereka kaya raya. Mereka tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh, ternyata posisi mereka adalah telanjang. Posisi mereka adalah pengemis. Posisi mereka tidak kaya. Ya, karena apa? Karena mereka buta dan tidak memahami kondisinya. Ini kondisi yang berbahaya. Merasa dirinya sudah selamat, tapi sebetulnya masih jauh dari keselamatan. Ya, saudara bisa lihat, hati-hati dengan tipuan setan yang masuk di dalam hati manusia. Ya, membuat seolah-olah, ya, seolah-olah jalannya benar. Saudara perhatikan aja, banyak yang seperti itu. Dan bukan cuma hal itu aja, tambah dikompori dengan pengajar-pengajar palsu. Ya, tambah dikompori, akhirnya tambah tersesat. Amsal mengatakan beberapa kali, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Saudara bisa lihat ayat itu? Saudara bisa cari di Amsal, diulang beberapa kali ayat itu. Ada jalan yang disangka orang ini lurus dan mereka berharap ya masuk ke Syamayim. Ternyata sampai di ujungnya mereka tercebur Gehenna, lautan api. Bukankah itu suatu kesia-siaan? Lah untuk apa dia berjalan selama itu? Karena apa? Karena mereka ketipu. Merasa benar. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Harus kembali kepada pola yang benar. Coba lihat fondasinya ini benar apa enggak. Coba apa yang kita kerjakan ini punya fondasi yang benar apa tidak. Ya, fondasinya apakah berdasarkan kebenaran dari pola Yunani, pola Arab, ya, atau kembali kepada akar Ibrani yang benar. Ya, jadi jangan tertipu. Banyak hal sekarang ini ada orang yang mengatakan demikian. Kita dulunya menyembah Yunani. Kita harus tetap menghargai itu. Saya bilang salah. Bapak Yahweh memang dulunya menggiring kita melalui itu. Tetapi setelah kita tahu akan kebenaran, apakah kita harus memegang yang salah? Tetap menghargai yang salah? Ya tidak bisa begitu dong. Ya kan? Kalau sudah tahu itu salah, ya kita singkirkan, kita ambil yang benar. Tapi aneh, orang ketipu dengan pola pikir setan. Harus tetap menghargai pola yang lama. Ya, Rabi Saul mengatakan, ya, yang lama itu sudah berlalu, dan aku mengejar terus maju untuk mencapai garis finish. Itu yang dikatakan Rabi Saul. Jangan ketipu dengan orang-orang yang berkata demikian.
Ya, hati-hati. Ada banyak pengajar-pengajar yang keluar dari jalur yang sehat. Ya, keluar dari jalur yang sehat. Kita harus hati-hati. Inilah yang selalu dihadapi oleh kehilat-kehilat. Kalau saudara lihat, ya kita sudah belajar 7 kehilat. Ya, dari ketujuhnya ini masalahnya berulang-ulang kalau tidak pengajaran sesat, ya, pengajaran yang keliru, pengajaran yang diencerkan, ya, kemudian karakter-karakter. Cuman itu yang dihadapin saudara. Ya, dan itulah merupakan tantangan. Tapi ternyata di dalam hal itu banyak terjadi kejatuhan-kejatuhan. Ini bahaya sekali. Ya, saudara harus memperhatikan apa yang kita pelajari harus ada fondasinya. Kalau nggak ada fondasinya, jangan diikutin. Harus ada fondasinya. Ya, kalau nggak itu sama dengan mendirikan rumah di atas pasir, bukan di atas batu karang yang teguh. Jangan tertipu dengan perasaan hati. Ya, jangan tertipu. Harus ada fondasinya. Kalau tidak pada fondasi yang benar, apa yang harus dilakukan? Bongkar fondasi yang salah. Kalau enggak nanti rumahnya roboh, saudara. Jangan diteruskan. Bongkar semuanya. Ya, terbukti sekarang lihat. Banyak orang-orang yang pindah ke kepercayaan yang lain. Karena apa? Karena saat mereka ditanyain, ya, kapan Yeshua lahir, dan mereka tidak bisa membuktikan secara kitab suci, dan akhirnya mereka merelakan diri untuk pindah ke kepercayaan yang lain. Ya karena salah fondasinya. Ya, kita harus hati-hati di dalam hal ini. Nah, yang selanjutnya, Yeshua mengatakan ayat 16, karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Ya, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Orang ini karena sudah merasa ya selamat, sudah merasa tidak membutuhkan apa-apa, maka orang ini masuk di dalam satu arena yaitu comfortable. Ya, kenyamanan. Ya, padahal fondasinya salah. Dia nggak sadar, dia disembelih pelan-pelan oleh si Satan. Karena dia suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Ya, maunya kemana arahnya orang ini? Yeshua mengatakan, kalau engkau tidak sungguh-sungguh pada pola kebenaran firman yang benar, engkau akan dimuntahkan. Dimuntahkan itu berarti dia posisinya di luar Yeshua. Dan saudara tahu, di luar Yeshua ada apa? Ada yang namanya Gehenna. Tidak ada tempat lain, tidak ada tempat persinggahan. Di luar Yeshua, satu tempat yang pasti, yaitu lake of fire, yaitu lautan api. Ya, nggak ada. Oh Pak, saya mau roh saya nanti tergantung melayang-melayang gitu. Lah itulah maumu sendiri, ya kan? Tapi firman tidak pernah mengatakan demikian. Hanya ada dua tempat, di dalam Yeshua atau di luar Yeshua. Dan itu merupakan pilihan. Ya, kita harus hati-hati dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita rasakan. Ya, ingat, perasaan harus cocok dengan kebenaran firman. Ya, jangan memaksakan firman untuk cocok dengan perasaan, itu terbalik itu namanya. Ya, kita akan lanjutkan. Wahyu 3 ayat 3 ayat 18. Ayat ini mengatakan demikian. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli kepadaku. Kita lihat ya, tadi ayatnya dikatakan bahwa kondisimu itu malang, kondisimu itu telanjang, kondisimu itu buta, kondisimu itu betul-betul buruk sekali. Dan Yeshua memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya itu adalah di dalam ayat 18. Yeshua mengatakan kepada jemaat atau kehilat Laodikia ini, ya, memberikan nasihat untuk membeli kepada Yeshua, membeli daripada Yeshua, ya. Emas yang telah dibakar oleh api agar engkau menjadi kaya, jubah-jubah putih agar engkau berpakaian dan merasa malu ketelanjanganmu tidak tampak, dan oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Perhatikan kata membeli. Ya, perhatikan kata membeli. Seringkali ya kita dulunya kan karena sudah terlalu lama di pengajaran Yunani,
ya. Pengajaran Yunani itu selalu bolak-balik yang diomong adalah free gitu ya. Jadi gratis gitu ya. Cuma-cuma gitu ya. Memang saya harus kasih tahu bahwa keselamatan itu cuma-cuma. Tapi ingat, bahwa di dalam keselamatan itu ada harga yang harus dibayar. Nah, pengajar-pengajar di luar itu selalu menekankan free-nya ini daripada bayarnya, saudara. Ya, dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya. Kebenaran firman yang benar adalah saat kita mendapatkan kebenaran firman yang betul-betul daripada Bapak Yahweh, maka ya sikap yang benar itu harus ada pertukaran. Pertukaran di sini yang dimaksud adalah jual beli. Kita akan lihat perumpamaannya, yaitu di dalam Matius 13, 44 sampai 46. Kita lihat perumpamaan yang dipaparkan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan Henok. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya, seseorang memendamnya. Dan oleh karena sukacitanya itu, ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki. Dan dia membeli ladang itu. Lagi pula kerajaan Syamaim itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, yang setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, sambil pergi dia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia pun membelinya. Ya, terima kasih. Perhatikan perumpamaan yang Yeshua paparkan ini. Yeshua memberikan perumpamaan ini 2 kali, saudara. Ya, 2 kali. Tetapi intinya sama, yaitu bahwa ada seseorang yang menemukan kebenaran. Ingat, ya, ini adalah perumpamaan kerajaan Syamayim, ya, bukan secara fisik. Orang kalau secara fisik nemu akhirnya langsung diambil begitu saja, tidak bisa. Ini adalah perumpamaan. Karena itu prinsipnya adalah saat dia melihat ada harta yang terpendam yang dia temukan, ya, kemudian dia harus melakukan transaksi untuk bisa mendapatkan ladang itu, ya. Dia harus melakukan transaksi. Transaksinya bagaimana? Dia jual semua yang dia miliki karena dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan ini dan apa yang dia beli ini akan membawa suatu perlipat gandaan yang luar biasa. Begitu pula perumpamaan yang kedua. Saat itu ada pedagang yang mencari mutiara. Tetapi setelah menemukan, wah ini luar biasa. Dia nggak ambil begitu aja langsung. Nggak bisa, ini kan sistem kerajaan Syamayim. Ya kan? Dia harus pergi menjual segala sesuatu dan baru setelah dia menjual, dia mendapatkan uangnya dan kemudian dia mengadakan pertukaran. Saudara bisa lihat, inti daripada perumpamaan ini adalah kalau kita rindu supaya kita bisa melihat kebenaran di dalam pola yang benar, ya, kita harus bayar harganya, saudara. Kita harus tinggalkan apa yang kita punya sekarang. Kalau fondasinya salah, ya ditinggal, jangan diikutin lagi. Dan kemudian kita harus menggali, mencari, ya, dan mendapatkan yang betul-betul merupakan harta yang terpendam itu. Jangan masih diikutin lagi pola yang lama, ya. Kalau sudah tahu pola kebenaran firman mengenai 7 hari raya, lepas itu Natalan, lepas itu Easter, lepas itu yang namanya Chinese New Year, ya. Kemudian berkunjung kepada apa itu namanya, kuburan-kuburan dan sebagainya untuk doa di sana. Tidak boleh lagi di sana. Ya. Jual itu semua, lepaskan apa yang kau miliki, ya, untuk mendapatkan pola yang benar. Ya. Kalau nggak mau melakukan itu, saudara tidak akan pernah dapat pola yang benar. Selama mau digandoli terus, mau dipegang terus, mau diikutin terus pola yang salah, ya, padahal sudah tahu pola yang benar,
maka hidupmu akan keracunan, saudara. Saya kasih tahu, keracunan. Ya, jadi Yeshua mengajarkan harus dilepaskan apa yang dimiliki. Apa yang dulu kita miliki harus terlepas. Dan kita, itu sistemnya adalah jual beli. Kemudian kita ambil, kita beli ya perkara-perkara pengertian firman di dalam pola yang benar. Kita harus ambil itu. Barulah kita bisa memiliki harta yang terpendam itu. Barulah kita bisa memiliki mutiara yang mahal itu. Jadi sangat penting sekali untuk berani melepas fondasi yang salah. Berani menghancurkan fondasi-fondasi yang salah. Ya, kebanyakan saya lihat ya, mereka nggak berani. Kebanyakan nggak berani. Hanya sedikit orang yang berani. Ya, hanya sedikit orang yang berani. Karena itu, beberapa contoh di dalam kitab suci, salah satunya yang terkenal adalah Avram, yang sebelum namanya diganti menjadi Abraham. Avram saat itu dipanggil oleh Bapak Yahweh, kamu keluar, ya, kamu keluar dari komunitasmu. Dan Avram taat, dia jual segala sesuatu. Dia tidak mau lagi bergabung di dalam komunitas yang menyembah kepada banyak dewa. Dia jual dan dia ikutin apa yang menjadi prinsip kebenaran firman Bapak Yahweh. Dia ikut jalannya Bapak Yahweh. Karena itu dia jadi berlipat ganda di dalam kehidupannya. Sudah bisa lihat di sini. Bayangkan, bedakan dengan yang namanya Lot. Lot disuruh milih. Hartanya sama-sama banyak, saudara. Lot dan Abraham. Tapi terjadi perkelahian antara para gembala Abraham dan gembala Lot. Saat Lot disuruh milih, ternyata hati Lot itu tidak tertuju kepada Bapak Yahweh. Ujungnya apa? Kita bisa lihat kisahnya. Akhirnya apa yang dia punya semua, hilang semua. Tidak ada satupun yang melekat. Bahkan, Bapak Yahweh mengatakan, sampai keturunan ke-10 tidak boleh masuk di dalam kemah suci. Peristiwa Moab dan Amon. Sudah bisa lihat di sini. Karena dia apa? Karena dia tidak mau melepaskan yang lama. Dia tidak mau, lebih baik ikut Abraham, polanya Abraham. Tapi dia lebih mengutamakan matanya, ya, matanya mata keranjang. Akhirnya hancur hidupnya di situ. Jangan pernah lupa akan prinsip jual beli ini, ya, yang diajarkan oleh Adon Yeshua HaMashiach. Yang selanjutnya, Yeshua mengatakan, siapa saja yang aku kasihi, aku tegur. Aku hajar, karena itu giatlah dan bertobatlah. Kalau sampai ada orang yang harus didisiplin oleh Bapak Yahweh melalui Yeshua HaMashiach, di dalam Yeshua HaMashiach, maka kita tahu bahwa Yeshua mengasihi dia. Ya. Nah, problemnya adalah banyak orang tidak mau didisiplin. Banyak orang, ya, kebanyakan mereka merasa nyaman, tidak perlu didisiplin, lebih banyak diberkati, dan mereka merasa nyaman kalau berkat itu merupakan level kedekatan dia dengan Bapak Yahweh. Hati-hati, jangan pernah tertipu di dalam hal ini. Kita lihat ayatnya, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-8. Silakan Henok. Tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang dia bicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh. Jangan pula menjadi tawar hati ketika ditempelak olehnya. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya. Dan setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya? Namun jika kamu tanpa didikan, yang dengannya semua orang telah menjadi mitranya, maka kamu bukanlah anak-anak, melainkan anak-anak haram. Saya bisa lihat di dalam kitab Ibrani ini, jangan menganggap ringan didikan Bapak Yahweh. Ya, kalau didisiplin, jangan jadi tawar hati. Sebab apa?
Sebab Bapak Yahweh tahu persis kondisi saudara dan saya. Ya, dia mendidik anaknya. Ya, dia mendidik kita supaya kita punya pola pikir dan karakter yang benar. Tapi kalau sampai orang itu ya tidak mau dididik, merasa nyaman dan terus merasa bahwa berkat itu merupakan level bahwa dia dekat dengan Bapak Yahweh, hati-hati. Karena apa? Sebetulnya dia bukan anak. Ya, anak haram. Jelas ayat ini dikatakan. Jadi kita harus waspada, saudara. Ya, sampai didisiplin oleh Bapak Yahweh, ternyata itu merupakan kasih, ya, di mana kita dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kita dipertajam hidup kita diasah hidup kita dibentuk hidup kita, supaya Bapak Yahweh tahu ini orang akan bisa dipakai untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Ya, jadi harus saudara perhatikan Ibrani 12 ayat 5 sampai 8 ini. Jangan tidak bertobat, jangan tambah salah persepsi. Oh, Bapak Yahweh kok kejam begitu? Keliru, ya kan? Salah mikirnya kayak gitu. Bapak Yahweh menggunakan didikan ini banyak hal loh caranya. Banyak hal. Ya, mulai dari kesehatan, mulai dari ekonomi, mulai dari peristiwa rumah tangga, mulai banyak hal yang bisa Bapak Yahweh kerjakan. Ya. Tapi ingat, posisikan saudara di dalam Yeshua HaMashiach. Dan ingat bahwa Bapak Yahweh itu mengasihi anak-anaknya, tidak ingin terhilang. Ya, jadi kita harus paham di dalam hal ini. Yang selanjutnya, ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Saudara lihat ayat ini, Yeshua tidak nerombol pintu, tetapi dia hanya berdiri di depan pintu dan mengetuk. Pintu hati orang itu akan diketuk. Yeshua itu tidak asal terobos saja, tidak. Karena apa? Ingat, manusia punya hak pilih. Ya, kalau asal terobos, maka kualitas orang itu tidak akan kelihatan. Karena itu Yesus hanya berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dan kalau dia mendengar suara ketukan Yeshua, dan dia mau membuka pintu dan mempersilahkan Yeshua masuk, kita bisa tahu bahwa orang itu benar-benar serius. Tapi kalau orang itu mendengar suara ketukan Yeshua dan diam saja, tidak mau buka pintu, tidak mengizinkan Yeshua masuk, berarti kita tahu hati orang itu menolak Yeshua. Ya, zaman akhir ini kita bisa melihat banyak sikap hati manusia, tetapi bisa hanya dikategorikan menjadi dua grup besar. Yang pertama adalah yang menerima, yang kedua adalah yang menolak. Dan berulang-ulang saya pernah sering katakan bahwa setiap pilihan itu punya konsekuensi. Jangan merasa nyaman, oh saya milih apa saja, tapi saya pasti masuk Syamayim. Itu kan omongan kamu sendiri. Itu kan perasaan kamu sendiri. Kebenaran firman tidak demikian. Jangan pernah ketipu dengan perasaan hati. Berulang-ulang nih. Ini jemaat Laodikia ini ketipu dengan perasaan hatinya. Ya. Jangan merasa bahwa tidak ada konsekuensi atas pilihan. Itu mah anak kecil, saya bilang. Ya, kita kan bukan anak kecil lagi. Ya, kita sudah menjadi tumbuh secara fisik, jadi dewasa. Kita harus bisa mikir, setiap konsekuensi pilihan itu ada resultnya. Baik itu yang negatif, baik itu yang positif. Inilah free will. Kita harus hati-hati. Nggak ada seenaknya, oh kalau milih yang salah, toh nanti ujung-ujungnya
banyak jalan menuju ke Roma. Ya itu kan prinsip kamu, banyak jalan menuju ke Roma. Memang banyak. Ke Roma bisa lewat udara, lewat laut, lewat daratan, ya terserah mau lewat mana. Tapi untuk masuk Syamayim tidak bisa pakai prinsip banyak jalan menuju ke Roma. Masuk Syamayim itu mau tunduk atau tidak, itu aja masalahnya. Mau dibentuk atau tidak. Ingat loh, jemaat ini suam-suam kuku, dimuntahkan oleh Yesua. Ya, dimuntahkan. Yesua tega. Ya, ingat loh, yang butuh Syamayim itu bukan Yesua. Yesua tidak butuh Syamayim, nggak butuh dia. Karena dia yang punya Syamayim, dia yang menciptakan Syamayim. Yang butuh masuk Syamayim itu saudara dan saya. Jadi jangan dibalik saudara. Jangan asal perintah Yesua. Ya, yang butuh masuk Syamayim adalah saudara dan saya. Ini kita harus betul-betul sadar dalam hal ini. Kemudian, ayat 21. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku. Sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Ya, ingat loh, ini bukan masalah dua Elohim ya. Tidak ada dua Elohim. Ya. Yesua mau menekankan di sini untuk kehilat yang menang. Buat orang-orang yang menang atas apa yang ditulis di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini akan diberi duduk bersama Yesua di tahtanya. Ya, tahta Yesua ada di mana? Tidak lain ada, kalau sekarang masih ada di Firdaus. Levelnya memang bukan level yang paling rendah, tetapi ingat bahwa Firdaus yang sekarang akan dilenyapkan. Karena apa? Karena ada jejak-jejaknya malaikat-malaikat yang jatuh. Dan itu najis di hadapan Yesua HaMasyiah. Karena itu Firdaus yang sekarang akan diganti. Diganti dengan apa? Yaitu dengan Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Tahta Yesua, kalau nanti kita sampai di dalam Wahyu pasal 21 dan 22, itu adanya di dalam Yerusalem yang baru. Ya. Dan ini cukup untuk para mempelai-mempelainya. Duduk bersama-sama Yesua di tahtanya. Luar biasa. Seperti Yohanes selalu duduk dekat dengan Yesua. Menyandarkan kepalanya kepada di dada Yesua. Itu satu tempat yang luar biasa. Ya, itu kerinduan saya untuk ada di sana. Kerinduan kita semua yang menang untuk duduk di tahta bersama-sama dengan Yesua. Ini dijanjikan loh. Ya, kalau Yesua menjanjikan berarti Yesua pasti bisa menggenapinya. Ini bukan janji bohong loh. Yesua itu kalau ngomong pasti loh. Ya, asal masalahnya saudara mau atau tidak, begitu aja. Ya, kalau mau dan menang, ya akhirnya akan mendapat ini. Ya, jadi Yerusalem baru adalah rumah masa depan kita yang sangat luar biasa. Hari ini masih under construction, dan satu kali nanti tidak lama lagi ini rumah kekal buat kita untuk selama-lamanya dengan tubuh kemuliaan dan sangat-sangat dahsyat sekali. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu akan disediakan oleh Elohim, Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah buat mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada kehilat-kehilat. Saudara punya telinga, buka telinga lebar-lebar. Ya, maksudnya adalah supaya saudara memperhatikan
kebenaran firman pada pola yang benar. Ya, jangan terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Arahkan telinga hati saudara untuk mendengarkan apa yang dikatakan Ruah Yahweh Elohim. Ya, jangan kena tipu daya si Satan. Ekor sinaga, Wahyu 12. Jangan terseret. Jaga baik-baik ya, sehingga apa yang dijanjikan oleh Yeshua HaMashiach kepada para mempelainya, kepada orang-orang yang menang, dapat tergenapi semua. Haleluya. Minggu depan kita akan masuk di Fatsal berikutnya. Ingat, hari ini kita telah mendekati masa 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Masa-masa kita ini masa kritikal karena apa? Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama pola putaran Shemitah. Ya, hari ini Juli tanggal 8 2023. Semakin dekat saudara, semakin dekat akan rapture. Saudara bisa memperhatikan atau melihat pengajaran di channel ini High Alert 2026, jangan remehkan. Ya, renungkan. Ini akan menjadi berkat persiapan saudara dan kita semua untuk masuk di dalam rapture. Karena waktunya akan diperpendek. Karena orang-orang pilihan, waktu akan diperpendek. Untuk mengetahui hal ini, saudara bisa melihat di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Pelajari di sini, dari sini kita akan melihat satu pola di mana rapture sudah tidak lama lagi. Berdasarkan pola ini, maka rapture akan terjadi sekitar Januari 2026 atau akhir Desember 2025. Sebelum masa anti-Hamashiach. Sebelum anti-Hamashiach muncul. Karena ini berdasarkan pola. Ya, pola angka 7. Pola Shabbat milenia. Karena itu siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan yang benar, jangan ditipu dengan perasaan hati. Masuklah melalui pintu yang benar. Pintu yang benar itu, yaitu keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Yunani. Karena itu nama yang ada adalah nama Yahudi, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Di luar nama Yahweh tidak ada keselamatan. Jelas sekali. Siapa sampai hari ini sudah mengenal kebenaran itu atau mendengar kebenaran ini dan masih berkeras hati untuk tetap meninggikan si A dan si Yunani, perhatikan, keselamatan itu tidak lagi menjadi anugerah dalam hidup saudara. Karena saudara sudah mendengar nama yang benar adalah Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Berarti kalau menolak Yahweh, menolak Yeshua HaMashiach, maka menolak keselamatan. Bagi yang sudah menerima, jangan stop. Terus ambil baptisan pembaharuan. Kemudian belajar firman, tinggalkan pola yang lama. Tinggalkan. Ya, dan berjalanlah setia. Tidak lama lagi rapture akan terjadi. Yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan, saudara bisa masuk ke dalam pelayanmenorah.com. Di situ ada daftar para mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara di dalam baptisan pembaharuan. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Maranatha. Shalom.